Teman-teman, apakah kalian tahu gurun panas terbesar di dunia adalah Gurun Sahara? Ya, Gurun Sahara menempati posisi ketiga sebagai gurun terbesar di dunia, setelah gurun dingin di Antartika dan Arktik. Artinya, jika diurutkan dari seluruh gurun pasir bersuhu panas, Gurun Sahara adalah yang terbesar di dunia. Gurun Sahara adalah gurun pasir yang bersuhu panas terbesar di dunia. Dalam urutan gurun terbesar, Gurun Sahara menempati posisi ketiga setelah gurun dingin di Antartika dan Arktik. Gurun Sahara ini luasnya mencapai 9,4 juta kilometer persegi, hampir sepertiga dari luas benua Afrika. Gurun Sahara sebuah lanskap yang memikat dan menakjubkan yang telah menjadi sumber keajaiban alam yang mengejutkan selama ribuan tahun. Meskipun dikenal sebagai salah satu gurun terbesar di dunia, masih ada fakta menarik yang sering terlupakan di balik kilauannya yang gersang dan luas. Lalu, apa saja fakta di balik Gurun Sahara? Yuk tonton video ini sampai habis. Beberapa ribu tahun lalu, Sahara adalah sabana yang ditinggali manusia. Pada abad ketiga sebelum Masehi, iklim berubah menjadikan sabana tersebut menjadi gersang. Para pemukim kemudian berpindah ke tepi sungai Nil yang sebelumnya berbentuk rawa. Hal ini diketahui melalui beberapa lukisan-lukisan kuno yang ditemukan di beberapa gua di Sahara. Di salah satu lukisannya terdapat gambar hewan-hewan yang tidak biasanya ditemukan di sana, seperti gajah, jerapah, dan beberapa hewan pemakan rumput seperti kuda. Fakta menarik Gurun Sahara. Gurun Sahara berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian barat, Laut Merah di timur, Laut Mediterania di sebelah utara, dan Sahel Savana di bagian selatan. Uniknya, Gurun Sahara luasnya membentang hingga 11 negara loh. 11 negara tersebut antara lain Aljazair, Chad, Mesir, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Sahara Barat, Sudan, dan Tunisia. Keistimewaan geografis dari tempat ini adalah terkenal dengan padang pasirnya yang luas. Gurun ini juga dikenal dengan kelangkaan air yang sulit ditemukan di sekitar wilayahnya. Namun, meskipun begitu, terdapat dua sungai permanen, yaitu Sungai Nil dan Sungai Niger. Unta merupakan mamalia terbesar yang hidup di Gurun Sahara, yang pada zaman dahulu sering digunakan sebagai hewan transportasi bagi manusia. Dengan punuk yang berfungsi menyimpan lemak, unta dapat bertahan dengan simpanan energi dan hidrasi di antara waktu makan. Penyimpanan ini bisa membuat unta tahan tidak minum selama lebih dari seminggu dan tidak makan selama beberapa bulan. Gurun Sahara dikenal dengan suhu lingkungannya yang panas ketika siang hari. Suhu lingkungan di sekitar Gurun Sahara bisa mencapai 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius di siang hari selama musim panas. Beberapa lokasi di gurun ini tidak dapat melihat hujan dalam waktu beberapa tahun pada suatu waktu. Namun, ternyata ketika malam tiba, suhu lingkungan turun drastis hingga mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Suhu di gurun pasir dapat menurun mencapai minus 4 derajat Celcius hingga minus 8 derajat Celcius di malam hari. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata karena gurun pasir menyerap panas dari sinar matahari ketika siang hari. Setelah matahari terbenam, pasir di Gurun Sahara akan kehilangan suhu panasnya. Inilah sebabnya ketika malam tiba dan matahari tidak terlihat, udara di sekitar menjadi dingin. Terdapat 500 spesies tumbuhan, 70 spesies mamalia, 90 spesies burung, dan 100 spesies reptil yang hidup di Gurun Sahara. Seperti yang ada di pikiran banyak orang, hewan yang paling ikonik dari Gurun Sahara adalah unta. Saat ini, jika kita melihat foto dan video tentang Gurun Sahara, maka penampakan lingkungannya berwarna merah kecoklatan. Itu karena Gurun Sahara adalah padang pasir yang kering dan gersang. Namun, tahukah kamu sekitar 11.000 dan 5.000 tahun yang lalu, Gurun Sahara pernah ditumbuhi tanaman hijau di bukit pasirnya. Peristiwa ini terjadi setelah zaman es terakhir berakhir.
Curah hujan di Sahara juga meningkat, sehingga gua yang tadinya gersang bisa menjadi danau. Sekitar 9 juta kilometer persegi wilayah Afrika Utara berubah menjadi hijau, yang dipenuhi rerumputan dan semak yang subur. Selain pernah berubah menjadi padang rerumputan berwarna hijau, ternyata Gurun Sahara juga pernah diselimuti salju loh. Pada 13 Januari 2021, terlihat permukaan Gurun Sahara diselimuti oleh salju dengan suhu yang sangat dingin, bahkan berada di bawah titik beku. Diketahui saat itu salju yang menutupi permukaan Gurun Sahara berada pada suhu minus 3 derajat Celcius. Meski salju di gurun pasir bersuhu panas adalah hal yang tidak biasa, permukaan Gurun Sahara yang tertutup salju ternyata bukan terjadi pertama kalinya loh. Tahun 2021 ini terhitung sudah 4 kali Gurun Sahara tertutup salju. Wah, tidak disangka ya. Gurun pasir Sahara yang bisa berubah menjadi hijau atau diselimuti salju membuat kita menjadi penasaran. Apa yang terjadi dengan iklim Sahara? Perubahan iklim yang terjadi di Gurun Sahara ini diteliti oleh para peneliti dari MIT. Penelitian dilakukan dengan menganalisis debu yang ada di pesisir Afrika Barat selama 240.000 tahun terakhir. Hasilnya, iklim di Gurun Sahara selalu berubah-ubah antara basah dan kering setiap 20.000 tahun sekali. Ini disebabkan oleh sumbu bumi yang berubah ketika mengorbit matahari, sehingga memengaruhi persebaran cahaya antar musim di sana. Sahara adalah gurun terpanas di dunia, yang dikenal dengan salah satu iklim paling keras di planet ini. Suhu rata-rata tahunannya mencapai 30 derajat Celcius pada siang hari, dan suhu tertinggi yang pernah tercatat mencapai luar biasa, yaitu 58 derajat Celcius pada tahun 1922. Wilayah ini hanya menerima sedikit curah hujan, bahkan separuh dari Gurun Sahara di Afrika Utara mengalami kurang dari 1 inci hujan setiap tahunnya. Sahara tidak hanya dikenal sebagai gurun pasir. Sebagian besar wilayah ini terdiri dari dataran tinggi tandus dan berbatu, dengan elemen tambahan seperti dataran garam, bukit pasir, pegunungan, dan lembah-lembah kering. Sungai dan aliran air di Sahara cenderung bersifat musiman, kecuali untuk Sungai Nil yang tetap mengalir sepanjang tahun. Gurun ini menyimpan lebih dari 20 danau. Mayoritas diantaranya adalah danau air asin. Hanya Danau Chad yang menonjol sebagai satu-satunya danau air tawar di Sahara, menambahkan keragaman ekosistem di tengah gurun yang keras ini. Emi Koussi dengan ketinggian mencapai 3.415 meter adalah puncak tertinggi di Sahara dan merupakan gunung berapi yang terletak di pegunungan Tibesti, Chad. Pegunungan lainnya yang memperkaya lanskap gurun ini termasuk pegunungan air, Sahara Atlas, Adrar des Eforas, pegunungan Hogar, pegunungan Tibesti, dan perbukitan Laut Merah. Keberagaman topografi ini memberikan Sahara kekayaan visual dan geologis yang menakjubkan, membuktikan bahwa gurun ini lebih dari sekadar lautan pasir yang terbentang luas. Gurun Sahara memiliki cakupan geografi yang sangat luas, memainkan peran integral dalam membentuk iklim dan ekosistem di wilayah tersebut. Pasir gurun yang luas, dataran tinggi, berbatu, bukit pasir, dan pegunungan adalah beberapa dari beragam karakteristik topografi yang dapat ditemui di Gurun Sahara, menciptakan lanskap yang kaya dan kompleks. Gurun ini tidak hanya memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan setempat, tetapi juga memegang peranan penting dalam sejarah dan budaya Afrika. Gurun Sahara menjadi saksi perjalanan berabad-abad manusia, serta memberikan warna unik dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakat di sekitarnya. Keberagaman geografi dan sejarahnya menjadikan Gurun Sahara sebagai wilayah yang sangat menarik dan berarti dalam konteks Afrika dan dunia secara lebih luas.
Gurun Sahara telah mengalami transformasi yang signifikan sepanjang sejarahnya. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, wilayah yang sekarang menjadi Gurun Sahara dikenal sebagai Sahara kering dan memiliki iklim yang jauh lebih lembab daripada saat ini. Padang pasir yang luas ini dulunya merupakan daerah subur dan hijau, dengan sungai-sungai mengalir dan mendukung berbagai macam tumbuhan dan hewan. Perubahan iklim dan lingkungan terjadi karena pergeseran kemiringan bumi yang lambat, menyebabkan peningkatan suhu dan penurunan curah hujan di wilayah tersebut. Akibatnya, vegetasi dan sumber air berkurang, dan Gurun Sahara yang kita kenal sekarang mulai muncul. Beberapa ilmuwan meyakini bahwa Gurun Sahara memiliki potensi untuk menjadi hijau kembali di masa depan. Konsep ini dikenal sebagai teori hijau Sahara, yang mencakup ide untuk menghidupkan kembali daerah ini melalui upaya penghijauan dan manajemen air. Namun, rencana semacam itu tentu memerlukan upaya besar dan pemahaman yang mendalam tentang ekosistem dan iklim regional. Gurun Sahara sering dianggap sebagai gurun terluas dan terpanas di dunia. Namun, jika kriteria diukur berdasarkan curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 250 mm, maka gurun Antartika memenuhi syarat sebagai gurun terbesar di dunia. Hal ini karena gurun Antartika memiliki luas sekitar 14,2 juta kilometer persegi, sedangkan Gurun Sahara hanya memiliki luas sekitar 8,6 juta kilometer persegi. Gurun Antartika adalah benua yang ditutupi oleh lapisan es yang luas, dan sebagian besar wilayahnya jarang sekali menerima curah hujan, meskipun kondisinya berbeda dengan gurun pasir yang kering. Gurun Antartika dengan kekeringan dan suhu ekstrimnya membuktikan bahwa karakteristik gurun dapat ditemui di berbagai bentuk dan lingkungan di seluruh dunia. Gurun Antartika adalah contoh nyata bahwa gurun tidak selalu identik dengan gurun pasir yang kering dan panas. Gurun Sahara adalah salah satu gurun paling ikonik di dunia, dengan luasnya yang sangat besar dan karakteristiknya yang unik. Gurun ini telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah manusia. Meskipun sering dianggap sebagai gurun terluas di dunia, Gurun Sahara ternyata bukanlah yang terbesar. Namun hal ini tidak mengurangi keistimewaan gurun ini, dan justru menjadikannya semakin menarik untuk dipelajari. Gurun Sahara yang luas dan panas mengajarkan kita tentang ketabahan dan kesabaran, sama seperti bagaimana para pengembara harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk mencapai tujuan mereka. Kita juga harus tabah dan sabar dalam menghadapi tantangan hidup. Jangan takut untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Sama seperti bagaimana para pengembara harus berani dan tabah untuk mencapai tujuan mereka.